Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Bilal melantunkan azan tidak seperti biasanya. Suaranya tersendat, diiringi tangisan yang tak tertahankan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sang muazin menyadari bahwa Rasul penuntun umat telah wafat, mengakhiri tugasnya. Duka mendalam amat dirasakan Bilal, sang muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itu, Bilal memutuskan untuk berhenti dari tugasnya. Tak ada sedikit pun kemuliaan nasab yang mengalir di dalam darahnya. Ia lahir di Mekah dari pasangan budak asal negeri Habasyah, Robah dan Hamamah. Dari orang tuanya, nama Bilal disematkan. Bilal mengemban nasib tak pernah menjadi manusia merdeka sejak lahir. Pada awalnya, Bilal dimiliki oleh seorang Quraisy yang kaya raya bernama Abdullah bin Jad'an. Oleh sang majikan, Bilal mendapat tugas mengurusi kambing-kambingnya. Bertahun-tahun bekerja sebagai pengembala kambing, Allah kemudian berkenan pada Bilal untuk mengubah sejarah hidupnya. Saat mengembala kambing milik sang majikan, Bilal bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar, lalu menyatakan keislamannya di hadapan sang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal radhiyallahu anhu saat itu sempat masuk ke dalam ke Ka'bah. Orang Quraisy tidak tahu. Kemudian dia meludahi salah satu patung yang ada di situ sambil mengatakan bahwa terkutuklah penyembahmu, hinalah penyembahmu. Sampai kemudian orang-orang marah. Masyarakat Quraisy saat itu begitu ketahuan, maka marah, dan orang tahunya bahwa ini adalah salah seorang budaknya Abdullah bin Jad'an. Orang tidak tahu itu Bilal atau siapa. Orang datang teriak-teriak di rumah Abdullah bin Jad'an. Kemudian mereka menceritakan tentang perilaku budaknya. Kata Abdullah bin Jad'an, budak yang mana? Karena dia punya budak banyak, maka dicari satu persatu sampai mereka lihat wajah Bilal yang tadi lari, dan kemudian itulah yang diserahkan oleh Abdullah bin Jad'an kepada pembesar-pembesar Quraisy. Sejak itulah maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjadi budak yang ada di bawah kendali Umayyah bin Khalaf. Kan diserahkan kepada Abdullah bin Jad'an karena Abdullah bin Jad'an tidak mau ada urusan dengan para pembesar Quraisy itu. Di tangan majikan yang baru, Umayyah bin Khalaf, Bilal diserahkan agar ia menerima balasan atas perbuatannya. Kuntu usalli. Tusalli? Tusalli liman wa laysa amamaka sanam? Ma kuntu usalli lil asnam, bal lillahi al-wahid al-qahhar. Waylak. أصبعت واتبعت محمدا بل هديت إلى الحق فاتبعته أترى فيما جاء به محمد الحق أجل وآلهتنا ما ترى فيها أصنام من حجارة لا تسمع ولا ترى ولا تضر ولا تنفع من عبدها faqad dhalla dhalalan ba'idan. Tabban lak. Sedikit pun Bilal tidak takut. Ia justru terang-terangan menampakkan keislamannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baginya, sang majikan boleh saja memiliki raganya, tapi tidak bagi jiwa yang sudah ia hambakan kepada Allah semata. U'adzibannaka 'adzaban shadidan. ألا يكفيك أن تبسط سلطانك على جسدي تريد أيضا أن تبسط سلطانك على قلبي وعقلي أنت ملكي جسدا ونفسا وقلبا هيهات يا سيدي فلا سبيل إلى ذلك حقا هاك الدواء الشافي. Tak dapat dihindari lagi, Bilal, seorang budak yang tak punya pembela, harus menerima murka sang majikan. Siksaan terus ia terima, sampai akhirnya ia ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq dari tangan sang majikan. Bilal menjadi manusia merdeka yang hanya menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di saat umat muslim tak dapat hidup nyaman dalam mempertahankan keimanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umatnya agar hijrah ke negeri Habasyah. Negeri di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatan umat muslimin dari perlindungan raja yang adil. Inilah negeri leluhur Bilal bin Rabah. Di tengah kekejaman Quraisy, ia dipersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tanah orang tuanya untuk hidup tenang beribadah di sana. Tapi tidak bagi Bilal. Ia justru memilih bertahan di Mekah dekat dengan Rasul yang amat dicintai meski ancaman kerap menghampiri. Kedekatannya dengan sang Nabi serta kegigihan perjuangannya membuat ia kemudian menjadi orang yang begitu dikenal di sepanjang sejarah. Bilal akan nyaman hidup, bahkan itu di kampungnya. Bahkan dia mungkin hidup di antara masyarakat dan bangsanya. Tapi Bilal tidak mau meninggalkan kota Mekah. Mengapa? Karena Bilal radhiyallahu anhu mengapa harus pergi? Bahkan orang lain belum berani memunculkan agamanya, dia munculkan agamanya. Bilal siap menerima hukuman siksaan apapun yang terjadi pada dirinya demi Islam ini. Dia rela korbankan semua badannya. Sekarang apa yang dikhawatirkan tentang Islamnya? Dan saat itu dia menjadi budak, apalagi sekarang dia telah merdeka. Maka dia tidak mau jauh dari Rasulullah SAW. Inilah kuncinya. Dia ingin sekali selalu berdampingan dengan orang yang dicintai dan dikagumi, itu Rasulullah Muhammad SAW. Hari-hari dihabiskan Bilal dengan terus menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum muslimin telah menetap di Madinah, Bilal terus mengabdikan dirinya untuk Islam. Saat masjid di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdiri, maka diperlukan alat untuk memanggil umat muslimin untuk mengerjakan sholat. Atas berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama, maka sejak saat itu panggilan azan menjadi seruan sholat bagi umat muslimin. Bilal ditunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengemban amanah dari tugas nan mulia ini. Sejak itulah nama Bilal begitu lekat dikenal sebagai muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah sebagai muazin ditunaikan Bilal dengan sungguh-sungguh. Tak peduli teriknya matahari atau dingin yang menusuk tulang, Bilal tetap menjalankan tugasnya. Kesungguhan Bilal melantunkan seruan langit mampu menggetarkan hati masyarakat kota Madinah. Mereka berbondong-bondong menuju masjid saat lantunan azan Bilal berkumandang. Azan adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Mengapa hari ini kita menganggap bahwa muadzin pekerjaan yang biasa, apalagi kalau mungkin dia hanya pekerjaan marbot masjid, kemudian kita anggap dia hanya pekerja masjid dengan gaji yang rendah? Bukan masalah itu. Ini faktornya adalah ketika hari ini sholat sudah bukan lagi dianggap sesuatu yang istimewa oleh muslimin. Banyak muslimin yang mengabaikannya. Akhirnya mereka mengabaikan sholat berjamaah, mengabaikan masjid, akhirnya juga mengabaikan adzan. Dianggapnya adzan adalah sesuatu yang hina atau dianggap sesuatu yang sangat biasa, dan ini berbeda dengan zaman Rasulullah. Makanya posisi Bilal sebagai muadzin adalah posisi yang sangat luar biasa, karena ternyata Rasul menunjuk Bilal, bukan yang lainnya, untuk tugas yang sangat mulia ini. Dan perhatikan saat itu, ketika zaman dahulu belum ada jam, sehingga orang tidak melihat jam kapan masuk waktu sholat, kapan harusnya adzan, dan seterusnya. Otomatis Bilal akan sering melihat ke langit apakah sudah masuk waktunya, karena nanti dia akan adzan ketika sudah masuk waktunya zuhur, waktu zawal, waktu tergelincir sedikit matahari, kemudian waktu asar, maghrib, terbenam matahari, awan merah muncul, kemudian hilangnya awan merah, masuk waktu isya, kemudian terbit fajar shadiq. Semua Bilal harus pahami itu semua. Sehingga ini adalah sebuah pekerjaan besar, karena ketika Bilal salah dalam azan, salah waktunya, orang sholat karena azan Bilal, maka akan tidak diterima sholatnya. Orang puasa umpamanya, kemudian belum waktunya berbuka puasa, kemudian azan, maka batal orang berpuasa, dan seterusnya, maka sangat berbahaya. Karenanya Nabi SAW menyebut bahwa muadzin adalah orang yang mendapatkan amanah yang besar sekali. Karena itu tugas Bilal ketika disebut muadzin, maka itu adalah tugas yang sangat amat besar.
karena dia berpengaruh pada keabsahan sholat, berpengaruh pada keabsahan puasa. Dia memiliki panggilan yang ketika disampaikan dengan penuh kesyahduan maka sungguh sangat luar biasa. Tak hanya sebagai muazin, Bilal tak mau tertinggal mengambil peran lainnya dalam membela agama Allah. Saat momen jihad dimulai, Bilal tak melewatkan perannya. Di tahun kedua Hijriah, di momen perang perdana antara umat muslimin dengan kaum Quraisy, Bilal turut sebagai salah satu prajurit. Di perang inilah, sejarah mencatat Bilal berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf, majikan yang dulu berlaku keji terhadapnya. Bilal, sang ahli surga, terus menjadi saksi sejarah kebesaran Islam. Sampai puncaknya di tahun 8 Hijriah, kesucian kota Mekah berhasil dikembalikan umat muslimin. Bilal yang tidak dipandang di kota kelahirannya menjadi satu dari 3 yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam Ka'bah. Di atas Ka'bah pula, Bilal dengan lantang melantunkan azan sebagai simbol kemenangan umat muslimin. Allah, bayangkan keadaan hari itu, hari kebesaran, hari kemenangan. Hari ketika seluruh muslimin berbangga, siapa yang naik ke atas Ka'bah? Orang hitam, budak hitam dari negeri Habasyah, yang dulu hanya seorang budak yang dihina di negeri itu. Kemudian dia mengumandangkan takbir, mengumandangkan azan di seluruh penjuru kota Mekah. Suara terdengar dengan suara indahnya yang menusuk hingga ke hati orang-orang yang beriman, menguasai seluruh jiwa mereka. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan. Orang hitam, azan di atas rumah Allah yang berwarna hitam. Ka'bah adalah rumah Allah, Baitullah yang berwarna hitam. Maka subhanallah, pertemuan antara Bilal yang berkulit hitam dengan rumah Allah yang berdindingkan hitam. Dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat dengan semua kebesarannya melihat orang yang satu itu yang dulu adalah orang yang hina, kini dia ada di atas Ka'bah yang mulia. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Bilal melantunkan azan tidak seperti biasanya. Suaranya tersendat, diiringi tangisan yang tak tertahankan. Sang muazin menyadari bahwa Rasul penuntun umat telah wafat, mengakhiri tugasnya. هون عليك يا بلال هون عليك. Duka mendalam amat dirasakan Bilal, sang muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itu, Bilal memutuskan untuk berhenti dari tugasnya. Khalifah Abu Bakar dan umat muslimin kehilangan suara merdu Bilal. Bilal lebih memilih untuk banyak terlibat di momen-momen peperangan umat muslimin. Meski sang khalifah berulang kali meminta agar menunaikan tugasnya sebagai muazin, Bilal tetap menolak. Maka Bilal mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, izinkan, apakah kau izinkan aku untuk pergi ke negeri Syam, ke bumi jihad, agar aku bisa ribat fisabilillah di sana. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, kalau begitu siapa yang azan? Subhanallah, kalau ini kalimat diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka ini bukan sembarang kalimat. Abu Bakar orang berilmu. Bagaimana Abu Bakar menyamakan posisi jihad dengan posisi azannya Bilal? Artinya bahwa lihat betapa mulianya azan Bilal radhiyallahu anhu, orang yang azan dengan sentuhan jiwa yang sangat dalam, yang setiap kalimat azan dikumandangkan masuk ke telinga muslimin dan tertanam dalam hati mereka. Maka Bilal mengatakan, dia memaksa, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau dulu kau bebaskan aku dari perbudakan, itu karena sekarang kamu ingin karena dirimu, maka kamu boleh berbuat seperti ini, tidak mengizinkan aku. Tapi kalau kamu saat itu membebaskan diriku karena Allah Subhanahu wa taala, maka izinkan aku pergi. Maka kalimat itu tentu membuat Abu Bakar dalam keadaan sulit. Abu Bakar mengatakan bahwa aku lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diizinkanlah Bilal radhiyallahu anhu pergi meninggalkan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke negeri Syam. Dan setelah membebaskan negeri Syam, Bilal memutuskan untuk hidup dan menetap di sana. Di tempat tinggalnya yang baru inilah, suatu malam Bilal bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan Bilal untuk kembali menunaikan tugas yang telah lama ia tinggalkan. Maka Bilal datang jauh dari negeri Syam, datang ke Madinah. Di hadapan makam Nabi SAW, dia menangis, berguling-guling dia menangis.
merindukan Rasulullah SAW. Ditemuilah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ada Hasan Husain dipeluk oleh Bilal, diciumi keduanya. Dan kerinduan seorang Bilal kepada orang yang dicintainya, Rasulullah SAW. Orang yang dicintainya hadir dalam mimpinya, kemudian ingin dikunjungi oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan hari itu, esok paginya, Bilal mengumandangkan azan. Azan, orang tak pernah duga bahwa Bilal yang azan. Karena banyak orang yang tidak tahu kalau Bilal ada di kota Madinah. Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang hafal suara Bilal, ini Bilal. Kapan Bilal datang? Ini Bilal. Begitu sampai ke asyhadu an la ilaha illallah, semua laki-laki terheran, terkagum-kagum karena mereka merindukan suara Bilal, subhanallah. Mereka rindu suara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang sudah lama hilang dari hati mereka. Begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis para wanita di kota Madinah. Subhanallah, kota Bilal yang suaranya dirindukan oleh muslimin hadir mengumandangkan azan kembali di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Bilal tercatat 1 kali melantunkan azan. أذن يا بلال، أذن يا أخي، آن لك أن تعود وتسمعنا صوتك، فإنه والله ليفرح الرسول صلى الله عليه وسلم في مرقده. Pada saat Khalifah datang berkunjung ke negeri Syam, kaum muslimin meminta sang Khalifah agar membujuk Bilal kembali mengumandangkan azan. Bilal memenuhi permintaan sang Khalifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Suara Bilal begitu syahdu, menyentuh jiwa muslimin, mengingatkan kerinduan mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah menjadi saat terakhir bagi kaum muslimin mendengar suara azan Bilal bin Rabah. Sebab sang muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 20 Hijriah pada usia 63 tahun di negeri Syam. Namanya yang dulu tidak pernah dipedulikan, kini menjadi nama yang dikenal di seluruh penjuru dunia karena kemuliaannya di dalam Islam. Bilal yang pernah merasakan pedihnya siksaan, kemudian menjelma sebagai simbol kebebasan dan persamaan derajat manusia. Dari pita suara Bilal, azan kini terus bersahutan, memanggil umat untuk menunaikan kewajiban hingga akhir masa nanti. Rahimahullah Bilal bin Rabah